Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan renungan harian edisi Rabu 20 Agustus 2025. Mari kita siapkan hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mari kita siapkan bacaan kita dari Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas pagi yang baru ini, untuk setiap nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami bukan hanya mengerti dengan akal kami, tetapi juga menangkap maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu, singkapkanlah kebenaran-Mu dan tolong kami untuk mendengarkannya dengan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesaya pasal 27 ayat 1-13, Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiramnya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjatuhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu mencari damai dengan Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Yesaya 27 ini menggambarkan karya Allah yang luar biasa bagi umatnya. Dimulai dengan Allah yang berkuasa menghancurkan musuh, kemudian melanjutkan dengan perumpamaan tentang kebun anggur yang dilindunginya,
kemudian penghakiman yang adil, dan akhirnya janji pemulihan umat yang tersebar. Allah tidak segan menghukum dosa Israel, tetapi hukuman itu bukan untuk memusnahkan, melainkan untuk memurnikan dan membawa mereka kembali kepadanya. Pada akhirnya, Allah berjanji akan mengumpulkan umatnya satu persatu dan memulihkan mereka supaya dapat kembali beribadah di hadapannya. Perseteruan dengan Allah hanya mendatangkan celaka. Hidup yang melawan Allah bagaikan ranting kering yang tidak berguna. Sebaliknya, Bapak Ibu, berdamai dengan Allah membawa pemulihan, sukacita, dan hidup yang berbuah di hadapannya. Damai dengan Allah berarti rendah hati, menerima didikannya, meninggalkan keangkuhan kita, dan menjadikan Dia tempat perlindungan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita dari tema kita hari ini? Yang pertama, terimalah tegurannya sebagai tanda kasih yang memurnikan. Setiap kali Tuhan menegur kita, baik melalui firman, peristiwa di dalam kehidupan kita, maupun suara hati yang digerakkan oleh Roh Kudus, itu adalah bentuk kasih-Nya. Teguran Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk membinasakan, melainkan untuk memurnikan dan mengembalikan kita pada jalan yang benar. Sama seperti seorang petani memangkas ranting yang liar agar pohonnya dapat berbuah lebih lebat. Demikian pula, Tuhan mendidik kita melalui proses yang kadang menyakitkan. Karena itu, jika kita mau rendah hati menerima teguran itu, kita akan bertumbuh dalam iman dan karakter yang akan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, carilah damai dengan Tuhan, maka hidup akan dipenuhi tunas baru, berbuah, dan menjadi berkat bagi orang lain. Berdamai dengan Tuhan berarti membuka hati, merendahkan diri, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Ketika kita berdamai dengan Allah, hati yang keras dilembutkan, luka dipulihkan, dan harapan yang pudar dihidupkan kembali. Karena itu, saudara-saudari, Bapak Ibu, damai dengan Allah membawa pembaruan. Hidup yang semula kering mulai bertunas. Iman yang lemah kembali dikuatkan, dan kasih yang dingin dipanaskan kembali. Lebih daripada itu, hidup kita tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang yang mengalami damai dengan Tuhan akan memancarkan kasih, kesabaran, sehingga lingkungan di sekitarnya pun merasakan buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Karena itu, mari kita ingat dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga hidup kami seperti kebun anggur-Mu. Meskipun kami sering jatuh dan Engkau harus menegur kami percaya itu adalah kasih-Mu untuk memurnikan kami, Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap berakar dalam firman-Mu, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam kasih-Mu. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikian renungan harian kita pada pagi hari ini. Tuhan